perawat dan bidan yang punya ciri khas itu akan pasti menjadi pilihan yang utama bagi setiap masyarakat. Apalagi kalau bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh saat kuliah, itu tentu akan menjadi hal yang berbeda dan menjadi keunggulannya. Kita ketemu lagi di Plasenta, podcast penuh talenta. Bumper dulu. Nah, kalau ngomongin masalah keunggulan, tentu di Stikes Binasada Bali sesuai dengan motonya yaitu unggul dan terpercaya. Jadi setiap lulusannya, setiap alumni-alumninya punya keunggulan tersendiri. Nah, kalau untuk di keperawatan, ada keperawatan gerontik khususannya. Jadi setiap lulusannya tentu akan siap untuk melakukan perawatan pada gerontik. Lalu kalau untuk sarjana kebidanan, punya keunggulannya yaitu terapi komplementer. Sehingga nanti semuanya itu bisa diaplikasikan di masyarakat dan tentunya menjadi penciri spesifik di setiap lulusan kami. Nah, hari ini kita sudah hadirkan di Studio Plasenta salah satu alumni Stikes Binasada Bali yang sudah langsung mengaplikasikan ilmunya di keperawatan gerontik, berarti alumni dari program studi sarjana keperawatan. Inilah dia, Chelsea. Ya. Selamat datang Chelsea di Stikes Binasada Bali. Selamat datang kembali. Iya, terima kasih Pak. Terakhir kesini di tahun 2020 ya, lulus ya. 2020 ya. Terima kasih banyak loh udah mau hadir jauh-jauh dari Singaraja loh Sobat Binus untuk bisa bercerita di sini, menceritakan pengalamannya yang tentunya sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diperoleh di jenjang sarjana kemarin. Oke. Perjalanan dari Singaraja gimana? Lancar? Astengkara lancar. Lancar dong diantar sama Ayang sama Ebeb, diantar sama Ebeb pasti lancar lah ya. Lancar. Iya. Dari 2020 kemarin berarti kan masih kontak-kontak sama teman-teman? Masih lancar. Ada grupnya kan masih? Masih ada grupnya. Masih ada grupnya. Paling untuk undangan nikah gitu biasanya. Iya. Jadi grupnya diramaikan dengan undangan nikah online. Ya, undangan nikah online. Datang nggak gitu janjian jadi ya. Iya. Kemarin berarti kelas B, benar? Kelas C. Kelas C. Iya. Berarti sekelas sama Jija, Saras. ya, Saras, Evita, ya. Mai kecil tuh siapa sih namanya? Cynthia. Saya manggilnya Mai kecil aja soalnya. Cynthia, siapa lagi yang dari Singaraja? Trisna. Iya. Trisna di rumah sakit mana sih? Kertausada. Iya. Oke, semuanya udah kerja tuh ya? Iya, udah kerja. Ada yang keluar negeri juga? Ada Jija tuh keluar negeri. Jija keluar negeri, waduh, iya. Banyak banget udah ada lulusan Stikes Binasada Bali, ada yang luar negeri dan ada yang di dalam negeri dan ada yang sekarang di depan saya adalah Chelsea yang mengaplikasikan langsung ilmu keperawatan gerontik. Iya, benar. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi tentu Chelsea sebelumnya kan punya pengalaman-pengalaman lain. Nah, dari sebelum bekerja di lokasi yang sekarang, masih kita rahasiakan di lokasi. Saya juga belum hafal namanya. Sempat ada berkarir di mana aja setelah tamat kemarin? Kebetulan waktu saya kuliah itu udah ambil kerja juga sih. Wah, nah ini nih perlu dicontoh nih Sobat Binus, sambil kuliah bisa sambil kerja ya. Oke, gimana? Ambil home care, kemudian di klinik hotel di Hilton, Ritz-Carlton, kemudian di mana lagi? Konrad itu. Tuh ada kliniknya. Iya, di sana dulu. Di sana jaga kliniknya. Waktu kuliah. Mau nyambi gitu ya, sambil belajar. Iya, benar. Aplikasikan ilmu, nyari pengalaman ya. Iya, betul. Oke, terus setelah itu tamat COVID, akhirnya kan down. COVID ya? Akhirnya down, kemudian ngelamar, akhirnya kerja di klinik kecantikan gitu, sekalian nambah ilmu baru gitu. Wah, iya. Jadinya ada insight baru ya, wawasan baru ya, nambah tentang di kecantikan. Oke. Di daerah mana tuh? Di Denpasar di Renon. Masih Denpasar Renon. Oke, terus berarti 2020 itu langsung di sana? 2000 berapa di sana? 2022 kalau nggak salah. Oh, 2022 udah di sana. Oh iya. 2021. Karena COVID ya, 2020-nya masih. 2021 saya di sana. Oke. Kemudian 2023 baru pindah ke
Pantiwerda Jara Marapati. Iya, itu dia. Di mana lokasinya? Pantiwerda Jara Marapati. Jara Marapati. Oke, jadi buat sobat binus yang belum tahu, jadi lokasinya itu ada di Singaraja. Iya. Dekat Lovina. Dekat Pantai Lovina. Dekat Pantai Lovina. Ini instansi apa istilahnya? UPTD ya? Iya. UPTD, unit pelayanan terpadu Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi Bali. Berarti di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Bali. Jadi Chelsea mengabdikan diri di sana untuk merawat para lansia. Oh, iya. Gimana nih ceritanya kok? Kan udah bagus nih, udah bagus, sudah punya track record untuk di dunia kerja di klinik kecantikan. Kalau setahu saya sih, kalau klinik kecantikan tentu harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan layanan-layanan yang lain. Betul. Karena ini kan estetik ya, untuk estetik, untuk kecantikan tentunya berbeda dengan layanan keperawatan ataupun yang lainnya. Kok mau pindah aliran nih, aliran dari ngerawat kecantikan menuju ke ngerawat lansia? Kenapa? Karena satu sisi saya pengen dekat sama orang tua gitu. Oke. Orang tua sih di Singaraja. Iya. Kemudian karena emang dari kuliah jujur Pak, saya lebih suka ke keperawatan gerontik sih gitu. Oh, memang minat ke sana. Memang minat ke sana sih. Kalau ada stase kayak anak, stase gini jiwa saya lebih suka ke gerontik sih jujur. Iya. Itu kenapa emang ya? Kenapa suka banget sama keperawatan gerontik? Karena ngerasa kita deket sama kakek atau nenek gitu tuh kayak ngerasa lebih nyaman. Kemudian kayak ngerasa disayang, kayak dianggap cucu sendiri gitu. Itu kerasa gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus gimana ya bilang? Kayak hati nuraninya sih Pak. Terpanggil. Terpanggil gitu ya. Dan emang dari dulu kalau lihat kakek nenek jualan gitu kayak ngerasa iba kasihan. Terus sekarang kerja di panti jompo tuh kayak bener-bener ngerasa kayak gimana ya, kayak jiwanya tuh lebih tenang, lebih damai, jujur lebih tenang kerja di sana ketimbang tempat-tempat kerja yang pernah saya kerja. Di tempat lain senang, cuma kayak gimana ya bilang, rezeki juga beda gitu. Mungkin emang keuangan lebih banyak waktu di Denpasar ya, tapi setelah di panti itu mungkin rezekinya cuma segitu, tapi kayak ada rezeki dari tempat lain, kayak ketenangan diri kayak gitu. Itu sih rasanya. Bijak sekali ini. Iya sih ya, karena rezeki kan tidak semata-mata dari materi aja ya, karena dari kesehatan, kemudian kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau sama lansia merasa lebih damai gitu, lebih tenang. Lebih tenang. Okay. Soalnya sering banyak bercerita sih sama kakek neneknya gitu. Cerita, iya bener. Cerita masa lalunya waktu muda bagaimana. Gitu. Apa sih istilahnya itu? Terapi. Aduh, saya lupa, yang ingat nanti boleh di komen ya. Terapi rekognisi, rekognisi terapi. Jadi mendengarkan cerita-cerita dari para lansia, bagaimana saat kejayaan mereka, kita dengarkan cerita itu sudah termasuk terapi yang positif untuk mereka lansia ya. Berarti itu yang sering dilakukan dong? Iya. Oke. Nah kemudian berarti kalau dari kuliah sudah minat sama keperawatan gerontik, berarti penelitiannya kemarin gerontik juga? Iya, karena makanya memilih penelitian tentang diabetes yang lebih dari 20 tahun. Kebetulan yang saya ambil itu kebanyakan lansia yang ada usianya 65 tahun, terus 68 tahun yang mengalami diabetes lebih dari 20 tahun gitu. Tapi mereka masih survive gitu. Wow, menarik nih. Kan tadi sempat ketemu Pak Wira juga Iya. Pak Wira katanya Pak Wira cerita tentang itu di kelas nih. Kalau mungkin sobat binus yang di kelasnya diceritain, inilah orangnya. Chelsea yang diceritakan di kelas itu, ini dia orangnya yang melakukan penelitian pada orang yang mengalami diabetes mellitus lebih dari 20 tahun. Iya. Sebegitu tertariknya dengan lansia sampai penelitiannya pun sudah dikaitkan dengan para lansia. Iya. Wah, 20 tahun. Nah, gimana tuh kita balik lagi yang ke skripsinya. Tantangannya itu apa kemarin? Tantangannya itu karena saya biasa menghadapi tantangan ya iso. Tantangan ya. Tantangannya itu jujur nyari lansia yang emang benar-benar sehat
dengan diabetes 20 tahun tuh lumayan agak susah sih. Wah, Tapi iya untung sih. ketemunya di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Di sana ada sekitar 6 lansia dan kebetulan saya ngambil penelitian kualitatif kan wawancara jadinya lebih ya. mudah gitu. Ya, lebih mudah loh dibanding kualitatif. Nanti kalau mau belajar kualitatif nanti mungkin Kak Chelsea ya. Ya kualitatif kemarin ya. Iya, Berarti, kualitatif. pengalaman yang 20 tahun dengan diabetes mellitus itu fenomena apa yang muncul dari Chelsea tangkap kemarin itu? Mereka gini sih, dari keluarga, support dari keluarga sih kebanyakan. Dari ibu siapa lupa saya namanya tuh, dia cerita waktu dia terdiagnosa diabetes itu di usia 42 tahun kalau tidak salah. Pada waktu saya wawancara itu di usia 65. Itu dia cerita kalau anaknya yang selalu mendukung kayak mama makan ini biar lebih sehat, dukungan keluarga. Kemudian suaminya juga mendukung kayak ngajak olahraga rutin setiap pagi, jalan mungkin sekitar seputaran rumahnya seperti itu. Dan kebanyakan sih mereka memilih hidup yang lebih sehat sih Pak. Kalau kayak bapak-bapak yang di sana kebanyakan kayak udah berhenti merokok gitu. Berganti gaya hidup. Berganti gaya hidup gitu sih. Berarti hasilnya adalah mereka mampu bertahan lebih dari 20 tahun dengan hidup sehat, dengan mengontrol pola makan gitu dan mengurangi stres kayak gitu dengan sih. dukungan keluarganya. Iya. Nah, itu kan konteksnya tentu berbeda jauh dengan yang sekarang Chelsea lakukan di Panti Jompo. Yang kemarin penelitiannya adalah yang dengan ada keluarganya, ada support sistemnya. Sedangkan kalau yang ada di Panti Jompo ini di dinas sosial, setahu saya adalah orang-orang yang terlantar, tidak punya keluarga. Bagaimana tuh fenomena di sana? Di sana kan dengan lansia seperti itu saya terapkan di sini kayak prinsip Abraham Maslow yang 5 prinsip itu yang kayak kebutuhan fisiologi dari panti sosial itu sudah memenuhi kebutuhan fisiologinya mulai dari makan. Jadi saya di sana kan tahu sering ngecek kesehatan mereka kayak tensi. Jadi kayak berkolaborasi dengan pihak di dapur di sana kayak mengurangi garam. Jadi emang makanan di sana juga diatur apa aja yang sebaiknya dikasih agar lansia di sana jauh lebih sehat kayak gitu. Kemudian apalagi namanya? Tapi kadang ada lansia yang bandel juga sih Pak gitu. Di sana walaupun makanannya diatur, mereka kayak keluar beli garam gitu. Oh, belanja sendiri. Nambah garamnya sendiri. Nambah garamnya, kadang itu sih agak repot. Kemudian di sana kan ada rasa aman nyaman kayak gitu kan. Untuk rasa aman nyaman untuk di lingkungan panti emang nyaman banget di sana Pak, kayak rumah sendiri. Jadi dalam satu wisma itu ada antara 3 sampai 5 lansia. Di sana kan ada 9 wisma. Kalau 2 wisma itu untuk lansia-lansia yang emang nggak aktif kayak udah dibantu mobilitasnya. Kalau di ke-7 wisma ini lansia yang masih aktif, masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri gitu. Di sana itu emang tempatnya nyaman. Terus kita pegawai di sana kayak mengusahakan apa yang diinginkan mereka di sana agar tidak terjadi berantem atau gitu, atau rasa iri. Ada yang berantem? Ada, mungkin kayak iri dia gitu. Jadi kita sama-sama memberikan kasih sayang dan rasa nyamannya yang sama gitu. Jadi nggak boleh pilih kasih gitu. Pernah ada yang berantem berarti? Pernah. Tapi kan setiap wisma itu sudah ada pengasuh, pasti dikasih tahu kayak gimana. Gitu. Jadi dapatnya nanti bimbingan sosial mereka gitu. Biar mereka mengerti gimana. Bimbingan sosial itu berarti ngobrol gitu ya. Iya. Gimana nih kok bisa gitu. Betul. Oke. Ini kan saya belum pernah nih ke Panti Jompo yang di Singaraja nih. Yang sudah pernah saya kunjungi yang di PSTW Wanasraya yang di Biaung. Iya. Apa konsep bangunannya mirip di sana? Mirip tapi lebih luas dari Wanasraya dan lebih hijau. Lebih luas? Iya, 1 hektar di sana. Wow. Banyak lebih pohon hijau. Di sana kan pantai. Pantai tapi kan dekat pantai. Cuma di sana banyak pohon mangga. Iya, musim mangga juga. Musim mangga sekarang. Kok nggak bawa mangga? Oh gitu, banyak pohon buah-buahan gitu. Buah-buahan, bunga. Jadi pegawai di sana juga sangat memberikan rasa nyaman tuh, udah kayak lansianya suka bunga apa pasti ditanya bunga apa nih tanam dek lungan dong kayak gitu. Bunga apa lungan Eki gitu. Yes, nanti
kita pegawai di sana sama lansia di sana itu kayak ikut membantu gotong royong, terus nanam pohon. Nanti lansia sama pegawainya ikut dah kayak merawat gitu. Oh gitu ya, berkebun gitu ya. Berkebun, iya. Iya. Tapi kalau kegiatan itu ada nggak misalnya lansianya nggak pengen dibantuin gitu? Ya kan mereka yang mau berkebun nih, mereka yang mau menyelesaikan semua sendiri gitu, ada nggak? Oh ada. Dia gimana ya, kayak butuh perhatian kayak nanti biar dihargai gitu, diapresiasi gitu hasilnya. Iya. Jadi dia sendiri dah nanti cerita dah, yang kan pedidi nih bubut padang gitu, yang nyam pedidi nih gitu. Padahal kita tahu dia ada sama temannya, cuma pas di depan kita gitu, ya udah kita puji-puji aja biar dia seneng gitu. Benar ya. Kita apresiasi ya. Betul. Wah, kalau dari kegiatan sehari-harinya Chelsea di sana apa aja? Misalkan a day in my life-nya lah di sana di panti itu dari pagi, ada dinasnya apa? Pagi aja. Pagi ya. Nah, dari pagi sampai datang ke panti sampai pulang itu ngapain aja? Pagi biasa absen dulu. Absen apa nih, wajah? Iya. Absen wajah ya? Iya, absen wajah. Kemudian biasa beres-beres klinik, kemudian kayak cek kesehatan lansia, kayak cek tensinya, kemudian timbang berat badan mereka, ada penurunan atau kenaikan kayak gitu. Setelah itu kalau ada lansia yang luka kayak luka dekubitus atau kakinya tempat jatuh atau gimana, kita rawat dulu lukanya gitu. Kebetulan saya juga jadi pengasuh di ruang antareja, di mana ruangannya itu membantu ruang yang diintensif gitu. Kan di intensif emang yang nggak bisa mobilisasi, yang emang dibantu. Kalau di antareja masih bisa dia beraktivitas, cuma untuk cuma jalan aja sih. Kalau aktivitas yang lain mereka nggak bisa, jadi membantu di sana sih, kayak umpamanya bantu memandikan seperti itu. Oh, lansia yang lain membantu untuk memandikan. Saya sendiri. Oh iya, sorry. Si apa namanya, pengelola keperawatannya. Iya, kayak membantu di sana mandikan, kemudian merapikan tempatnya biar nggak kotor seperti itu. Oke, itu pagi. Siangnya? Siangnya kembali itu memakan waktu yang cukup lama sih Pak, bisa sampai jam 11. Wow. Pagi itu berarti jam berapa udah di kantor? Jam setengah 8 itu udah di sana. Bisa sampai jam setengah 12 karena bantu makan juga kan. Oh gitu. Iya, dia bantu makan ya. Kemudian setelah itu setelah istirahat ya saya lanjut nulis. Terus kalau ada lansia waktu cek kesehatan itu udah sakit kan, lihat obat apa yang perlu diberikan. Kalau emang urgent banget kita kerjasama sama Puskesmas 1 Banjar gitu. Kemudian kalau emang perlu kita antar ke Puskesmas 1 Banjar. Kalau emang udah ada keluhan gimana kita antar ke rumah sakit gitu. Kayak waktu hari Senin kita sempat ngantar lansia yang ke rumah sakit, kebetulan pennya patah. Terus gini, dia masuk ke sana tuh udah punya pasang pen. Cuma emang kakeknya ini emang nggak diam-diam sih. Aktif, udah sakit tapi aktif gitu. Namanya lansia emang agak gini. Terus jatuhlah dia, terus tetap kita rawat lukanya, tapi dia tetap berjalan. Akhirnya pennya tuh terlihat gitu. Keluar. Kayak di tangan, di kakinya, kayak keluar gitu. Kemudian ya kita rujuk bawa ke rumah sakit gitu. Iya. Tapi tetap juga sih menghubungi keluarganya. Oh, berarti nggak semua yang di panti itu tidak dengan keluarga? Ada yang dengan keluarga. Jadi kayak entah itu keponakan atau dari saudara. Nah di Bali ini kan kalau punya anak cewek kan nggak selalu semua bisa nerima sentane gitu kan. Misalnya kan nggak semua kabupaten ada nerima sentane. Jadi kalau anaknya cewek-cewek kemudian dia kurang mampu, anaknya juga keponakannya juga mungkin kurang mampu, nggak bisa membantu untuk menghidupi, ya tinggal di panti werda gitu. Kalau memang yang miskin terlantar nggak ada keluarga sama sekali, itu dinas sosial yang terkait yang kayak di kabupaten. Biasanya yang di negara yang lumayan banyak yang terlantar. Ketemukan di mana namanya, di Gilimanuk biasanya. Ditemukan di Gilimanuk. Lansia-lansianya itu nanti dinas sosial negaranya yang lapor ke dinas sosial provinsi. Kemudian dari panti akan menyeleksi ke sana gitu. Sekitar berapa ya yang dari negara? Ada 4 kalau nggak salah, apa 5. Waduh, kasihan ya. Wah, nah kalau untuk yang misalkan tadi yang
makan itu berarti makannya diatur mereka. Makannya diatur. Caranya mengatur? Di sana sudah ada dapur, jadi setiap pagi itu mereka sarapan bubur, kemudian dapat kalau yang ngopi dapat ngopi atau ngeteh gitu. Oh bisa milih? Bisa. Susu boleh? Susu boleh, tapi jujur lansia di sana banyakan kayak nggak suka susu. Ada sih beberapa yang suka, jadi kayak milih gitu. Dapur kenapa kopi apa susu apa teh gitu. Bisa request? Bisa. Kalau milkshake boleh? Nggak boleh. Kuesnya pizza mintanya. Enggak suka mereka. Oh, enggak suka. Jajah Bali gitu boleh? Suka jajah. Cuma tetap kita batasi juga sih. Kalau jajah Bali itu kadang ada dagang, mereka beli gitu. Iya. Cuma berarti dagang tuh boleh masuk? Sebenarnya nggak boleh sih. Karena kan ada lansia yang punya diabetes juga gitu. Bener. Nanti kalau makan gula kan makin parah, jadi ya kita nggak izinin sih. Cuma mereka kan keluar kadang izin untuk beli. Punya gitu. gini deh, punya cara tersendiri untuk mendapatkan keinginannya. Benar. Siang dapat juga mereka makan sayur, daging gitu. Kalau yang emang nggak makan daging ya tempe tahu gitu. Oke, berarti kan berarti dikaji dulu ya, apa alerginya ada atau enggak, riwayat penyakitnya. Benar. Baru akhirnya nanti diperhitungkan untuk kecukupan gizinya. Iya. Oke, berarti mereka ngambil sendiri ke dapur? Enggak, dibawain sama petugas dapurnya. Jadi dibawain di ruangan di Wisma itu udah tersedia piring, gelas gitu. Nanti petugas dapurnya ke sana bawain, kemudian dibagiin dah berapa jumlah lansia di sana gitu. Nanti mereka tinggal makan aja dah gitu. Kalau yang bisa makan sendiri, kalau yang nggak bisa ya dibantu sama petugas di panti gitu. Misalkan ada yang mau ngambil sendiri boleh nggak? Ngambil sendiri. Yang kan nyemak pedidi. Enggak sih. Nggak boleh. Enggak. Tapi kalau kayak nasinya lebih banyak, ini sedikitan ada gitu. Kayak lansianya tahu sendiri dia kalau dikasih nasi banyak, dia muntuh banget mau kutang nasi ninyan gitu. Ada yang emang makannya lebih banyak, itu yang dikasih lebih banyak. Yang emang sedikit makan ya sedikit gitu. Jadi sesuai keinginan mereka ya. Berarti petugas dapurnya juga harus mencatat ya. Yang ini banyak nasi, yang ini sedikit nasi. Yang ini nggak boleh daging. Bener. Iya. Berarti kapasitasnya berapa tuh di sana? 50. Kapasitas 50. Kapasitasnya 80, tapi karena di sana pegawai cuma 23 orang. Jadi cuma 50 lansia aja yang bisa kita bantu rawat di sana gitu. Oke, kan menyesuaikan dengan ketersediaan dari tenaga di sana ya, SDM-nya. 50 berarti ya lumayan ya. Berarti kalau jenis bangunannya mirip di PSTW juga? Iya. Mirip gitu, ada apa namanya? Rumah Satu rumah, beberapa kamar. Iya. Terus ada rumah yang lain gitu. Iya betul, ada TV-nya, ada sofanya gitu. Oh, TV-nya di ruang tamunya gitu ya, kayak rumah biasa ya. Oke, ada berapa wisma jadi? 9. Kesemuanya terisi? Semuanya terisi. Oke, semuanya terisi. Setiap wisma biasanya berapa? Ada yang 4, ada 5, ada 3, tapi yang paling banyak tuh di intensif ada 8, di Antreja ada 9. Berarti luasnya beda-beda setiap wisma itu ya? Beda-beda. Oke, disesuaikan dengan isi gininya ya, Pak Mai. Lansia yang tinggal di sana. Iya, yang banyak itu kan karena yang lansia yang emang mobilitasnya terganggu, jadi kita di sana sekalian gitu. Ya. Efisiensi bagi petugasnya juga. Oke, nah kalau misalkan dari sebelumnya lansianya dia datang itu dengan kondisi sehat, kemudian karena menambahnya usia, beberapa fungsi dari tubuhnya menurun, itu ada kondisi itu? Ada. Di sana bahkan ada dari tahun 98 sampai sekarang masih. Dari tahun 98? Iya. Usia berapa tuh? Udah 100 lebih. Udah. Di sana banyak lansia yang umurnya hampir 100 lebih. Udah 100-an udah ada. Karena di sana mereka lebih terjamin, Pak, untuk kehidupannya ketimbang mungkin di luar bersama keluarganya. Mereka kurang mendapat perhatian mungkin kan. Kalau di panti kan mulai dari makan segala macam, kebersihan itu sudah diawasi, jadi mereka lebih sehat. Jujur kemarin sempat ada lansia yang datang itu kayak masih kurus, kulitnya banyak
luka-luka kayak penyakit kulit gitu kan. Kemudian setelah di sana sakit kulitnya udah hilang, makin gemuk gitu. Terus dulu pernah juga ada lansia yang terkena kanker payudara, operasi, dia masih mampu survive, kemudian sehat sekarang gitu. Cuma karena keluarganya sudah mampu, keluarga dari keponakannya udah mampu, diajak kembali lagi ke rumahnya. Iya. Bisa gitu. Kalau memang sudah terpenuh, maksudnya keluarganya sudah mampu bisa menghidupi, diberikan izin. Malah lansianya senang yang seperti itu, kan bisa kumpul bersama keluarga. Iya. Oke, karena kan di sana didominasi dengan kondisi jauh dari keluarga ataupun tidak punya keluarga. Gimana caranya mengatasi rasa kesepian mereka tuh untuk yang di panti? Rasa kesepian biasanya kan ada lansia yang kayak sakit, kita cek padahal tanda-tanda vitalnya masih sehat. Ternyata dia kayak kangen sama keluarganya gitu. Kemudian kita sebagai pegawai di sana kayak menghubungi keluarganya, entah itu anaknya, bilang dah ini ibunya sakit, kayak gimana, nanti dijenguk sama anaknya. Setelah dijenguk sama anaknya, mereka lebih sehat gitu. Jadi kalau hari raya biasanya ini hari raya Galungan, ada beberapa yang keluarganya menjemput mereka, ngajak pulang untuk mengikuti hari raya Galungan, Kuningan gitu. Tapi ada beberapa yang enggak, kadang yang beberapa yang enggak, ini sedih ya. Jadi kita sebagai pegawai sana kayak supporting, kayak wih ini bengoyong masih pangade mantenin panti kayak gitu. Membesarkan hatinya. Berarti petugasnya nggak libur dong berarti kalau misalnya hari raya gitu untuk tetap bisa ada yang nggak libur. Ada yang nggak libur. Oke, nah terus kalau lansia-lansia yang ada di sana, apakah hanya dari Bali atau bisa dari luar Bali? Ada yang dari luar Bali, dari Ambon itu diketemukan di Gilimanuk. Oh gitu. Iya. Itu kok bisa? Mungkin keluarganya membuangnya di sana, terus ditinggal gitu sih. Kalau dari cerita versi lansianya kayak dibilang kan ada sih penanggung jawabnya cerita lansianya ini punya anak, kemudian kayak disuruh nunggu di pantai, tunggu dulu ngambil apa gitu, dibilang ditunggu di sana, terus nggak balik-balik. Akhirnya ada nelayan yang menemukan, kemudian ada gereja di sana, kan ada gereja, dibawa ke sana, gerejanya dah yang tanggung jawab. Cuma karena kan kebutuhan uang itu kan beda, jadinya dilaporkanlah ke dinas sosial untuk dibawa ke panti jompo gitu. Wih, ditinggal berarti ya? Ada dari Jawa mana rasanya itu, banyak dari Gilimanuk itu sih yang dari gininya pengangkutannya dari sana ya. Nah, kalau lansia di sana ada bawa handphone gitu? Bawa handphone ada, tapi paling dipakai ngidupin musik atau nelpon anaknya. Nggak semua lansia sih. Nggak semua lansia punya handphone ya. Itu karena kayak anaknya mungkin nikah keluar jauh, mungkin dia biar bisa tetap berkomunikasi dengan bapaknya gitu, dibeliin HP, tapi HP yang jadul gitu biar bisa nelpon anaknya gitu. Itu kalau anaknya yang peduli masih ingat sama orang tuanya gitu. Iya, siapa tahu ada yang mau TikTokan gitu. Nggak ada sih. Live gitu nggak ada. Paling cuma nelpon biasa aja. Biasa ya. Ya, siapa tahu. Nanti siap buatin live TikToknya. Ya. Happy lah saya joget-joget. Sekarang ada anak SMK yang PKL, kadang tak lihat mereka diajak TikTokan sih sama anak SMK-nya. Oh iya. Yang penting kalau gitu kan, kalau lansianya mau ya berarti bisa menghibur diri juga ya. Iya, di sana ada juga bimbingan rekreasi. Kadang kayak hari Jumat itu kalau nggak senang, mereka diajak ke Pantai Lovina gitu, jalan-jalan. Oke. Kira-kira kalau dari Panti menuju Pantai Lovina itu berapa? Berapa menit? 5 menit orang nyebrang aja Pak, nyebrang. Ya, tapi kalau untuk ke Patung Lovinanya lumayan jauh kalau jalan kaki ya. Kalau untuk usia lansia. Patung Lovina tuh yang mana sih? Patung dolphinnya. Patung dolphin. Yang di lampu merah tuh ya? Iya, lumayan jauh. Tapi kalau mau ke pantainya aja tinggal nyebrang. Jalan mungkin sekitar 200 meter udah pantai gitu.
gitu. Oh, dekat. Iya, iya, iya. Iya. Berarti ada program-program dong yang disiapin oleh panti untuk Ada. bisa tetap menjaga stabilitas kesehatan mental para lansia. Program apa aja? Ada itu udah kesehatan, bimbingan rekreasi, bimbingan sosial, bimbingan agama. Kalau bimbingan agama ini biasanya dari Kementerian Agama Buleleng itu yang datang ke panti setiap hari Kamis memberikan ceramah kayak gitu. Oh, bentuknya ceramah. Terus atau mekidung, diajak nyanyi gitu juga si lansianya biar terhibur. Kalau yang agama Hindu itu, kalau yang agama Kristen itu dari pihak gereja juga yang datang ke sana di hari Kamis. Berarti itu kerjasama dengan Kementerian Agama. Betul. Oke, ada agama apa aja? Hindu, Islam, Kristen. Oke, kemudian selain itu agama apa sih tadi? Bimbingan agama. Bimbingan agama ada bimbingan rekreasi, biasa itu kan diajak ke pantai kayak gitu. Kemudian ada juga kreativitasnya kayak mereka diajak bikin sapu, bikin tamas, bikin porosan kayak gitu. Iya. Nanti itu mereka tamas, bisa jual. Tahu kan tamas? Asik gambar tamas. Porosan. Nggak tahu gitu lah, udah tamas porosan ya. Buat itu. Ada juga buat rajutan yang pakai rajutan yang pakai mejenuan itu kan ditutup pakai kain yang apa rajutan. Sih namanya tuh? Apa namanya? Penutupnya itulah ya. Iya, penutup keben. Kayak keben itu. Tapi dari rajutan. Dari rajutan, nangwol. Benar, itu juga dibuat. Nanti kalau ada tamu yang main ke sana, itu kadang mereka membeli gitu deh. Jadi kan nanti uangnya untuk lansianya sendiri langsung. Iya, gitu. Sesuai dengan yang dibuat ya. Iya. Oke. Terus ada bimbingan fisik tuh senam hari Jumat biasanya saya ngajar senam di senam apa? Senam lansia. Senam lansia. Sama Gemu Famire biasanya. Gemu Famire. Dung. Iya, Gemu Famire. Terus selain senam apa nih untuk yang fisik? Gini biasa gotong royong, kadang kita itu lansia yang aktif gotong royong, kemudian aja tuh udah berkebun. Terus ya itu sih biasanya yang nggak terlalu berat buat mereka sih. Tapi kalau mereka gotong royong, mereka udah capek duluan duduk, ya udah pegawainya yang selesai. Tapi tetap sama pegawai sih. Iya. Udah ada yang menggantikan ya kalau udah capek ya. Udah. Terus selain itu, yang kesehatan apa aja biasanya? Kesehatan biasanya cek tensi, kemudian kadang kan ada pihak rumah sakit yang ke sana untuk mengecek kesehatan, kita mendampingi. Oke, dan kerjasama sama Puskesmas satu Banjar, kadang kayak ngadain sosialisasi gitu kan oleh pihak rumah sakit kayak rumah sakit umum gitu. Kemudian ada rumah sakit swasta lain yang ada di Singaraja ke sana. Kadang sempat RSJ juga sempat ke sana. RSJ kunjungan juga. Oh iya. Berarti ibaratnya mereka itu ikut posyandu lansia juga. Lansianya? Enggak sih. Enggak ikut ya. Itu kan ada di daerah apa nih? Banjar apa? Kecamatan Banjar, Desa Kaliasem. Desa Kaliasem. Nah, di Desa Kaliasem ini ada nggak posyandu lansia gitu? Kurang tahu sih. Tapi kalau untuk di panti kita di dalam aja. Untuk internal aja. Oke, ya. Berarti tidak bergabung dengan komunitas lansia yang ada di wilayah tempat. Kecuali berbeda. Dulu katanya sih gitu, cuma karena sempat COVID akhirnya jarang gitu sampai sekarang. Berbaur gitu ya dulu ya. Tapi kemarin waktu ulang tahun lansia itu sempat ngadain sama pihak rumah sakit, puskesmas itu ngadain gini dah, cek kesehatan sama seluruh lansia yang ada di kawasan Kaliasem itu ke sana gitu, dicek kesehatan. Kumpul mereka ya, satu letting. Ya itu letting. Karena mungkin mereka dari asal yang berbeda-beda ya. Iya benar. Asal yang berbeda-beda, terus latar belakang yang beda-beda juga. Tapi mereka artinya merasa satu nasib sepenanggungan nggak, apa gimana tuh? Biasanya kan kalau berbeda-beda latar belakang tuh ada beberapa hal yang
tidak sesuai, tidak cocok gitu? Ada. Kan ada yang Ambon mungkin ada beda suku juga, mungkin ada beda suku kan ya? Ada. Itu gimana tuh menanggapinya? Ya jadi gini biasanya. Kadang kan mereka kalau yang ngerti ya rukun aja Wisma itu nggak pernah terjadi perdebatan, ya aman. Kalau ya enggak, kadang kan ribut, ada aja masalah sepele yang nggak harus diributkan tapi diributkan, entah itu masalah piring lah, sendok lah yang membuat mereka berantem. Terus sebagai pegawai di sana kadang kayak nyari ruangan yang emang dipisahkan mereka, entah yang satu orang ini dipindahkan ke Wisma yang lain biar nggak ngumpul sama ini. Oh, dimutasi ya? Dimutasi. Dimutasi lah saya ke Wisma yang lain. Oh gitu. Terus kalau masih dia bikin masalah juga di sana, ada juga ruang yang khusus untuk dirinya sendiri di sana aja dia gitu. Nggak ada lansia lain spesial lah bilang dia di sana sendiri gitu. Berarti ibaratnya isolasi gitu ya ibaratnya ya, supaya menenangkan diri dulu gitu ya. Oh iya ada aja bisa dia. Ada aja, tapi setelah dia diisolasi sendiri, akur dia sama temannya yang ini. saling pinjam, saling makan berdua gitu. Tapi kok dijadiin satu berantem, jadi ya udahlah kita sebagai pegawai ya gitu namanya lansia gitu. Iya, kita pahami dari siklus kehidupan lansia ya. Ada yang emang kayak pengen berkuasa di sana. Oh gitu. Ada. Oh, merasa jadi bosnya gitu, pimpinan para lansia jadi, gitu ada. Kalau ada yang lansia yang umpamanya kayak membantu pegawai, dibilang lah cari perhatian, pokoknya biar harus dia sendiri yang membantu. Pokoknya biar dia disayang sama semua pegawai, yang lansia lain nggak boleh gitu. Tapi kita kan ya tahu gimana gitu. Mau mendominasi gitu ya. Oh iya, ada aja gitu ada ya. Aja. Ada yang diam aja. Ada yang diam aja, ada yang pengen nikah gitu. Oh, ada. Ada. Kuat ya. Pengen nikah ya, mungkin biar ada teman komunikasi ya, bicara. Ada cinlok itu ada nggak sih? Pacaran ada. Oh, pacaran. Berebut pacar. Apa? Berebut pacar? Ada juga. Tapi tetap dah pegawai pengasuhnya pasti akan memberikan solusi, kayak entah yang cowok jangan kesini, nanti biar ini nggak umpama kan ini deket sama dadongnya ini sama kakek ini deket, terus kakeknya ini kan umpama ngobrol sama nenek yang lain, dadong ini cemburu, nyari dah dadong yang ini kayak dibilang ngerebut. Oh sampai gitu ada? Ada, tapi ya pegawai pasti ada solusinya, kayak dikasih tahu udah jangan gini ya, kayak memisahkan yang cowok tuh jangan dah kesini kesana biar nggak terjadi berantem gitu. Cuma ya mungkin seminggu mau gitu, nanti lagi gitu. Iya. Unik ya. Ya tapi selama nggak saling pukul, nggak saling menyakiti ya. Ya selagi masih bisa ditolerir ya. Wah lucu ya. Menangani lansia ya bisa dengan berbagai macam intrik yang ditemukan dan akan mirip seperti kembali ke kondisi anak-anak. Benar sekali. Ada lagi satu kakek yang saya asuh itu sebenarnya telinganya nggak ada sakit apa-apa, tapi dia selalu bilang telinganya ada plastik sama kancing. Padahal udah dibersihin, emang bersih, telinganya nggak ada apa. Tapi dia sampai guling-guling. Jadi saya punya cara, yaitu ambil kancing sama plastik, tak potong, tak bungkus dulu pakai tisu, pura-pura bersihin telinganya, bilang dah keluar ini isinya. Tenang dia, habis itu nggak rewel, nggak bilang sakit lagi telinganya. Astaga, dia merasa ada plastik di telinga. Sama kancing gitu. Kancing apa? Kancing apa? Peniti. Iya. Jadi saya ambil lah gitu. Kalau terus kayak gitu kan terus dia guling-guling gitu. Ya udah saya cari solusi dengan cara seperti itu. Kalau bilang ini nggak ada apa, nggak percaya, dia masih sakit lah, dibilang guling-guling lah gitu. Ya udah bilang lah, oh ini dari Bapak Pesuki gitu. Oh nah makasih sukseme berkat ibu akhirnya tinggal saya sembuh, tapi besok gitu lagi. Ya udah akhirnya saya berdrama jadinya. Besok gitu lagi. Udah bersih tiba-tiba keluar peniti ya. Agak ngeri ya. Dijelasin bagaimanapun emang kayak lansia emang agak susah, kecuali ya kita ngikuti harusnya mereka juga gitu. Iya. Wah. Oke, nah kalau mungkin dari
program-program yang sudah dijalankan dan disiapkan oleh pegawai itu ada nggak lansia yang nggak mau ikut gitu malah memilih sendiri itu ada nggak? Ada tapi biasanya kalau ada gitu kita tanya kenapa alasannya pasti kita kasih dah dia kegiatan yang lain yang emang dia sukai kayak gitu. Mungkin dia emang nggak suka berkumpul, ganti kegiatan yang lain. Entah dia umpamanya emang dia suka berkebun, ya udah dikasih dah dia berkebun tapi nggak ikut kegiatan kayak gitu. Oke. Nah kalau gini kan sekarang sudah berkutat dengan para lansia yang setiap hari ketemu. Ada liburnya? Ada. Ada hari apa liburnya? Hari Minggu. Hari Minggu libur. Oh, Senin sampai Sabtu? Kerja. Dari jam setengah 8 sampai jam 2. Sampai jam 2. Iya. Kalau libur siapa dong yang ngajak? Yang ngajak? Lansia? Ada di sana pegawai yang emang giliran juga. Oh. Satpam kan ada, jaga malam ada juga di sana. Iya. Berarti pengelola kesehatannya hanya di hari Senin sampai Sabtu. Oke, nah kalau kan 1 minggu nih bersama lansia, seterusnya berarti nanti ya karena memilih bekerja di panti jompo. Emang sekuat itu nih karena orangnya kan itu aja nih sementara dalam kurun waktu yang cukup panjang kan nanti ya. Orangnya itu aja, kemudian problemanya juga akan terus muncul, baik itu problema yang sebelumnya sudah pernah terjadi ataupun problema yang baru lagi. Chelsea sebagai individu yang ada di sana, yang bertugas di sana, gimana caranya mengelola diri sendiri supaya tetap memberikan layanan yang optimal kepada lansia? Biar gak bosan kayak gitu Pak ya. Biar gak bosan, biar gak misal malah bete ke lansianya gitu. Gini. Sing gitu. Misalnya kan jenuh nih masalahnya itu lagi, lansia itu lagi gitu. Gimana nih caranya Chelsea untuk mengantisipasi itu? Jarang sih ya. Kalau Chelsea karena udah nyaman mungkin Pak ya. Karena emang ngasih ngobrol terus kita ngajak lansianya kan karena banyak aktivitas kadang nih kayak ngumpul kan mereka ada janger lansia kadang-kadang tak giniin dah. Bebe kumpul dong. Yuk coba menjangeran jadi cen apa lah gituin dah. Ajak dah mereka jangeran. Kan ada tamunya yang bisa menjangeran tak gituin dah. Ajak menjangeran. Kadang kalau gimana ajak nonton wayang gitu. Ada kadang cemlong ya. Ada dah pegawainya sana bawain speaker di TV. Waktu dulu sebelum ada yang itu TV ada kan ada nyumbang sih ya. Pakai HP, Chelsea kasih HP-nya buat mereka nonton, dengerin bareng-bareng gitu. Sekarang udah ada TV sama speaker. Jadi kayak nonton layar tancap gitu rame-rame gitu. Kemudian kalau Chelsea kayak ngerasa bosan kayak lansianya gini. Kembali lagi ke diri sendiri. Lansianya nggak aja bosan sama saya kok. Dia sampai berperilaku kayak gini gitu. Jadi kan tanya apa ya membuat dia nggak suka atau dia ada masalah. Jadi kayak pendekatan gitu sih Pak. Gitu. Pernah nggak gedek sama lansianya? Kalau gedek nggak pernah, cuma waktu awal-awal kerja di sana ada satu lansia yang nggak mau Chelsea tensi, pokoknya nggak mau ngomong sama Chelsea sapa kayak gitu. Buang muka ya. Kayak buang muka. Terus Chelsea tanya pegawainya, emangnya kakeknya ini kayak gini karakternya ya gitu. Ya emang kayak gini, ya tapi baik kok dia jemet-jemetin gitu. Chelsea cari dah apa yang dia suka, kemudian dia ngapain aja aktivitasnya tak pantau, terus nanti itu pura-pura iseng-iseng ke sana, tak bilang ih kakek jemet gati no gini, pokoknya tak puji-puji. Terus apa yang dia suka, dia kan memang vegetarian gitu, terus Chelsea punya buah apa, kakek demenar buah gini gitu. Pokoknya pertama nggak mau kayak deketin, akhirnya sekarang udah deket jadinya, bahkan kan di sana ada pohon jambu gitu. Kadang tiba-tiba dia datang ke klinik bawain Chelsea jambu. Apa nih? Dia anggur rujak gitu. Dulu dicuekin, sekarang disayang gitu. Iya. Wah, itulah seninya untuk komunikasi terapeutik ya untuk perawat dan juga bidan. Jadi kita bisa mengelola itu untuk bisa lebih dekat dengan pasien sehingga keluhan-keluhannya pun akhirnya bisa kita dengarkan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum kita dekat dengan pasien ya. Ada kejadian gitu ya. Ada. Oh, terus sekarang gimana kakeknya? Baik-baik aja sih.
Banyak yang ada yang itu dah, ada yang itu, ada yang memang caper gitu. Oh gitu. Capernya itu gimana? Capernya kayak pas sekarang ada murid PKL kayak dijelek-jelekin dah muridnya gitu. Dengerin aja, tapi kan juga tak panggil kamu apain ini lansianya. Kan emang ada lansia yang suka ngobrol. Mungkin ya namanya yang PKL gitu kan, mungkin ada orang yang emang introvert nggak berani ngomong gitu mungkin kan. Sudah cinta ngomong mendep gen gitu. Ya udah saya deketin kalau sama lansia tuh harus itu udah kayak biasain ngobrol. Jangan ngobrol sama temennya aja. Mereka tuh butuh cerita, entah cerita random apapun dengerin aja. Kalau dibilang bagus ya udah puji-puji aja gitu. Karena mereka suka pujian gitu sih. Iya. Jadi yang dapat kesempatan untuk PKL di sana ataupun praktek berarti kan komunikasinya yang harus digali di sana ya. Bener. Gimana caranya melayani lansianya, mendengarkannya saja pun itu sudah bagian yang cukup berharga bagi mereka ya. Benar. Kadang ada juga kayak lansia yang satu, umpamanya kan satu wisma nih. Ada muridnya yang kayak ngecek tensi. Yang orang ini neneknya ini belakangan, yang lain duluan. Dia akan nggak mau ditensi, pokoknya kalau mau tensi biar dia duluan, biar jangan teman yang lain. Pokoknya harus dia didahulukan gitu. Iya, kalau nggak didahulukan, ngambil lah dia gitu. Mungkin lebih ribet dari kalau orang cowok bilang cewek itu ribet, kayaknya lebih ribet. Iya karena perubahan fungsi dan beberapa hormon yang nanti akhirnya mempengaruhi kondisi itu ya. Jadi tidak kita sebagai orang yang masih sehat, orang yang masih aktif bisa lebih memahami para lansia. Nih kan ada banyak wisma, ada berapa 9 ya? 9. Dari masing-masing wisma tuh ada nggak perilaku bersaing gitu? Oh, wisma 1 lebih bagus, wisma 9 lebih oke gitu. Ada nggak sih? Kalau bersaing nggak, cuma kayak gini, wisma itu mari jemet-jemeti kayak iri. Terus setelah dipindahin ternyata emang orangnya itu sih penyebab keributan gitu. Yang geroknya itu ya. Sebenarnya sih bukan dia gimana ya, karena perbedaan karakter, mungkin tempat tinggal juga, mungkin daerah satu dengan bahasa gini dibilang kasar, sama kayak kita orang Beleleng mungkin terkenal kayak bahasanya kasar padahal kan enggak gitu. Jadi yang satu ini mungkin dari daerah mana kayak mi kasar gati, dibilang dah nangis dah dia, dikira padahal neneknya itu nggak ada ngapa-ngapain, emang ada yang sebengnya kayak judes, tapi sebenarnya enggak gitu. Kalau ketawa tuh dia kayak lucu, lihat ekspresinya. Judes ketawa tuh kayak senyum tuh aneh saya lihat. Jadi dia lebih bagusan diam nyebeng gitu, tapi banyak yang menyalahartikan dia tuh judes. Gitu. Walaupun itu mereka udah hidup bersama lama, itu masih artinya lupa ya dengan karakter teman-temannya gitu. Bisa dibilang gitu. Mungkin iya. Karena udah penurunan. Penurunan daya ingat juga ya. Demensia itu ada? Ada demensia ada. Itu sih yang kebanyakan di ruang intensif dia. Kadang kalau ditanya kemana, udah makan, jawabnya dari mana gitu. Iya, kan berbeda antara pertanyaan dengan jawabannya. Mereka lupa dengan aktivitas yang sudah dilakukan. Kadang makan pun beliau lupa juga ya. Bener. Pernah juga ada kemarin lansia yang kayak kita kasih makan, biasanya kalau lansia lain dapat snack gitu kayak bungkus jajah sumping kan pakai daun pisang gitu. Kalau yang lain pasti dikupas. Kalau itu nggak langsung dimakan sampai sama kulit-kulitnya. Makanya kita sebagai ini harus awasi itu gitu. Dia tuh kayak cepet banget, baru habis suapin makan kayak pengen cepet-cepet makan gitu, kayak nggak pelan-pelan gitu. Jadi ya banyak, lumayan seru sih. Seru ya. Nah, kalau dari gini, keterkaitan antara ilmu yang diperoleh saat kuliah dengan yang Chelsea temukan di panti jompo itu ada hubungannya nggak? Ada korelasinya nggak? Apakah
Sesuai ataupun gimana yang Chelsea tangkap? Untuk gini sesuai sekali. Jadi itu udah kayak kebutuhan Abraham Maslow yang kelima itu kayak fisiologis, rasa aman, cinta kasih, penghargaan, aktualisasi diri itu harus benar-benar diterapkan di sana. Jadi kita tahu udah lebih dekat sama lansia kalau kita sudah melakukan kelima itu. Kemudian kayak penyakit-penyakit yang penyakit geronti itu emang benar-benar ada di sana. Jadi kita kayak tahu, oh ini kayak sakit ini apa kita ajarin gitu. Pak kayak diabetes kakinya gimana kita ajarin dah kayak senam kaki diabetes seperti itu. Kemudian lumayan mirip, bukan mirip sih, hampir 99% sama dengan yang berarti ada 1% itu yang berbeda. Yang berbedanya hal baru itu berarti ya. Ya kayak lansia yang pacaran gitu kan nggak ada pacaran. Uber yang keberapaan gitu ya? Kan itu aja sih. Oh, iya, mereka chat-chatan nggak sih? Enggak, paling ketok jendela. Memanggilnya gimana apa? Odah, nenek, mbah? Ada yang dadong, ada yang nini. Oh gitu. iya. Ini besujep nih. Oh iya. Jadi berarti ilmu pada saat kuliah kemarin itu memang berdampak untuk Chelsea dalam bertugas selama ini di Panti Jompo ya. Kadang kan ada terapi aktivitas kelompok kita, iya. Itu juga kita jalani pas kebetulan kayak ada siswa-siswa tuh tak ajak dah yuk buat gini biar lansianya seneng seru kegiatan apa gitu. Iya. Sosiodrama itu ada juga di sana. Ada. Kadang waktu ini sempat tak suruh bikin agenda sama muridnya, yuk kita bikin acara jegek bagus lansia. Gitu. Semua gini semangat sekali, bergaya gitu. Setiap gimana? Wisma ngeluarin nggak semuanya ikut, kecuali yang nggak mampu jalan gitu. Iya. Semuanya ikut, berpasangan. Iya. Ini seru nih. Terus jalan itu si catwalk gitu. Ada kayak masih videonya. Masih sampai dibuatin gitu ya. Senang ya lansia. Senang gitu. Jadi kalau gimana ya, seneng di sana bikin acara-acara kayak gitu. Kadang kalau mereka kan mereka nggak bisa ngikutin semua aktivitas, kayak saya sama muridnya tuh yuk bikin kegiatan gini yuk biar lansianya seneng. Kayak waktu 17 Agustus apa rasanya tuh kayak bikin acara lomba makan kerupuk, cuma kita yang murid-muridnya sama saya gitu, mereka nonton kan seru juga mereka gitu. Iya. Ada yang pas mereka nontonin, ada juga yang mereka ikut lomba gitu ya. Oh, gimana? Kalau misalkan pada saat tamu-tamu datang itu, berarti setiap karya yang mereka buat itu mereka bisa jual secara sendiri. Iya. Biasanya bentuknya apa aja yang ada? Itu udah sapu lidi. Iya, sapu lidi. Itu udah porosan, tamas, kemudian rajutannya itu gitu. Nanti kalau ada tamu itu biasa kan bersurat ke sana. Kita kasih tahu dah tanggal segini jamunya ada tamu. Terus kumpul dah mereka. Nanti bunyi dah belan kayak teng gitu. Kumpul dah sama lansianya itu ke aula. Lari mereka kalau enggak. Yang berbunyi baris di halaman. Tapi mereka udah tahu kok sebelumnya ada lonceng tuh. Kemarinnya itu kita udah kasih tahu biar besok pagi-pagi mereka siap gitu. Udah ke sana bawa dah mereka gini apa yang mau mereka jual gitu. Kemudian ada tamu, kita sambut tamunya dengan janger lansia gitu. Saya yang memimpin. Janger lansia. Wah. Chelsea yang buatin koreonya. Dulu memang ada. Cuma saya kan nanya sama tetap. Jadi yang junior pasti bertanya tetap kepada yang senior, gimana aja di sini gini. Ya udah gini, ya udah nanti Chelsea yang gini ya biar seru gitu. Untuk mengurangi rasa kebosanan yang seperti Bapak tanyakan tadi gitu. Iya, banyakin aktivitas ya ini ya. Oh, berarti kan tadi ada beberapa kerajinan yang mereka bisa buat tuh. Itu mereka bisa sendiri sebelumnya atau memang ada kegiatan yang diajarkan juga di panti? Memang ada diajarkan di panti. Ya, jadi untuk bahan-bahannya juga disediakan dari panti gitu. Kayak apa selepan gitu. Emang udah ada anggaran dari sana itu. Tapi saya kurang tahu karena itu kan beda pegawai yang mengelola kayak gitu. Beda. Nanti ada dah kayak selepan. Kita paling cuma bantu kayak
ini seberapa lansia yang bisa kita bagi-bagiin nanti kayak bantu membagikan. Ini bisanya apa? Kalau ngerajut kita kasih wallnya. Kalau ini bisa gitu. Bikin sapu ya kita kasih selepan gitu. Iya. Berarti dihibahkan tuh bahannya gitu berarti ya. Tinggal nanti mereka buat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sana bisa rajutannya dijual. Terus dijualnya dibayar uangnya? Uangnya langsung ke lansianya. Langsung ke lansia, nggak Iya. perlu lagi balikin modal ke... Enggak, langsung ke lansia. Tapi kalau lansianya yang pinter mengelola uang, dia kayak kan dikasih benang wol, seberapa dia dapat jual. Nanti dia beli lagi kayak nitip mungkin, jangan nih warna kene, kayak di panti kan warna merah sama putih gitu dikasih. Itu dapat dijual, nanti uangnya itu dia pakai beli wol yang entah warna kuning, ungu gitu, lebih berkreasi. Variasi warnanya. Wah. Banyak kegiatan di sana. Bahkan kalau kita sendiri mungkin Trisanja nggak 3 kali sehari ya, nggak pagi siang malam, nggak pagi siang sore. Kalau di sana pagi siang sore lansianya sembahyang. Sembahyang di mana? Di ada Wisma masing-masing? Langsung ke Padmasana. Pagi jam 6 tuh sembahyang, jam 12 sembahyang mereka, jam 6 sore sembahyang. Pemangkunya ada juga lansia di sana. Lansia di sana? Iya. Lengkap di sana, ya, iya. Jadi pemangkunya. Tukang kidungnya ada. Udah bagi job desk ya. Gambal ada nggak? Menggambal? Oh, gambal enggak sih, tapi kemarin sempat ada Undiksa ngadain acara latihan angklung gitu. Semua lansia di sana diajarin ngangklung. Udah sempat pentas mereka angklungnya. Pentas di? Waktu ulang tahun lansia, waktu kedatangan Bapak PJ Gubernur gitu, mereka langsung menampilkan angklungnya. Itu di mana? Di pantinya langsung? Iya, di pantinya. Di PJ Gubernur dong. Bangga PJ Gubernur, pasti. Bupati gitu. Bupati juga. Nah, di sana kan kalau lansia pasti gini, dekat juga dengan kondisi sakit. Nah, biasanya kalau yang paling banyak jenis penyakit apa aja? Di sana paling banyak hipertensi sama asam urat. Hipertensi asam urat. Kalau diabetes itu sekitar 5 kalau nggak salah. Tapi paling banyak itu hipertensi. Berarti hipertensi mungkin aja biasanya diikuti sama DM-nya itu. Iya. Oke. Nah, itu berarti mereka tetap dengan terapi obat? Terapi obat. Tetap. Biasa amlodipin gitu. Amlodipin. Kemudian tapi gimana bilang ya? Mereka tetap kita kasih obat, tapi merekanya nakal di luar gitu kayak walaupun dilarang, gimana mereka entah bagaimana celahnya mereka, walaupun pengamanan sudah ketat, ada satpam di depan dikancing gitunya. Tapi yang namanya ada larangan pasti untuk dilanggar gitu mungkin. Peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Gitu mengecos nanti mereka ada nggak sih? Mengecos enggak sih. Enggak sampai mengecos. Enggak ada. Ada nggak lansia yang kabur? Yang kabur itu kabur sih enggak, cuma kayak jalan keluar tapi pas mungkin kita lagi gimana, tapi udah didapat nggak sih sampai kabur hilang, nggak datang-datang. Melali. Paling lari ke depan, cuma kadang kan ada yang sampai ke jalan raya itu udah dikasih bimbingan langsung. Sekarang udah enggak sih gitu. Dia gini alasannya saya nyetrika ke sana, padahal nggak ada nyetrika, nggak ada apa, mungkin mengingat masa lalunya gitu. Iya. Bilang saya kerja gini. Iya. Pokoknya lucu-lucu. Ada yang nggak pernah mau mandi di sana lansianya. Bener-bener nggak mandi, bajunya cuma dipakai, dilepas, pakai baju itu, bajunya juga nggak pernah dicuci. Cuci sendiri mereka? Kadang kalau yang gitu mereka cuci sendiri, ada yang kita bantu gitu. Kadang mereka malu ngasih tahu kayak aduh sing nungidang gitu, belum numpang dini misi pantingan, mereka ada yang nggak enak gitu. Ada juga yang tuh yang nggak mau mandi, nggak mau nyuci, padahal kita mau nyuci, bersihin kamarnya, ngamuk dia, nggak mau dibersihin, nggak mau gini. Tapi ya kita sembunyi-sembunyi, pas dia kemana tuh kita bersihkan langsung. Oh iya, nggak marah tuh akhirnya? Udah datang enggak sih, kan mungkin karena dia ada pikun ya. Lupa dong, udah dikotor sekarang bersih. Kayak di reset gitu otaknya.
Nah, kalau terkait yang tadi penyakit nih, penyakit berarti kan ada pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan biasanya itu rutin dilakukan setiap minggu atau ada periode tertentu? Biasanya kalau dari pihak puskesmas itu 3 bulan sekali. Oh, ada puskesmas 3 bulan sekali. Jadi Chelsea itu kayak ngecek kesehatannya kalau emang ada yang bermasalah tinggi atau kendala itu udah lapor ke puskesmas, nanti pihak puskesmasnya ke sana bantu ngasih obat, kasih tahu udah ke Chelsea ini obatnya ini nanti bantu untuk kasih minumnya segini gitu, kayak bantu gitu sih. Bantu mengingatkan minum obatnya juga ya. Kadang kita sendiri yang bawa obatnya, kita yang ngasih. Kalau nggak gitu nggak diminum. Kadang ada yang minumnya obat 3 kali sehari, langsung ketiganya itu diminum. Katanya biar pagi siang, biar nggak pagi siang malam. Efisien ya, langsung sekalian ya. Jadi ya kita yang bantu. Oh, berarti sentralisasi obat. Obatnya ada di petugas seperti gitu ya? Iya, di kliniknya gitu. Di kliniknya di sana jadikan satu. Pada saat waktu pemberian baru akan diberikan. Iya. Berarti sama kayak makanan yang tadi ya? Iya. Makanan disiapkan di dapur umum, kalau obatnya dari kliniknya dibagi setelah makan ataupun sebelum makan. Iya. Gimana? Senang nggak di sana, Chelsea? Senang sekali. Senang sekali. Lebih senang di klinik kecantikan apa di panti? Senengan di panti sih. Senengan di panti sih, tapi karena dekat sama orang tua gitu. Kalau di klinik kecantikan senang Pak, teman-teman juga ya asik di sana, senang. Cuma kan jauh dari orang tua, terus Denpasar ke Singaraja lumayan jauh kalau cuma libur sehari gitu. Kalau sekarang di Singaraja walaupun libur sehari kan kadang-kadang pulang aja dah gitu. Besok pagi langsung ke tempat kerja masih bisa. Iya, jadi lebih dekat sama orang tua. Dan ngerasa di sana semenjak kerja di panti kayak lebih sayang ke orang tua jadinya. Makin karena ngelihat ternyata orang-orang tua di sini kayak gini, kita masa orang tuanya maksudnya orang tua orang lain aja kita rawat, masa orang tua sendiri enggak kayak gitu. Ya, sampai dari kita sendiri malah terlantar gitu ya. Oke. Nah, gini. Adakah pesan buat Sobat Pinus yang mungkin ingin bekerja di panti jompo lalu ataupun bekerja di tempat lain? Pesannya selama belajar di BINUS, apapun itu yang diberikan tugasnya, walaupun digalain umpamanya, tetap semangat karena kedepannya setelah kita lulus kehidupan itu semakin berat bilang ya, semakin banyak rintangan. Dan kalau kita di saat kuliah itu ngeluh-ngeluh aja, pas tamat tuh kita nggak akan jadi orang. Tapi ketika kita kuliah penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, tapi kita mampu menghadapi itu, kita bisa. Pas kita kerja pasti bisa. Kemudian jangan pernah milih-milih kerja atau gengsi kayak, oh ini gajinya segini, enggak dah, nggak ngambil kayak gitu. Itu nggak baik sih. Baiknya apapun itu kita ambil sebagai batu loncatan dan juga pengalaman gitu. Sama ingat, rawat orang tua selagi masih ada. Jangan pernah berbohong ke orang tua karena kesuksesan kalian ada pada orang tua gitu. Luar biasa, pesan yang sangat bijak dari Kak Chelsea. Banyak banget udah dikasih pengalamannya, kemudian insight-insight baru tentang keperawatan gerontik, bagaimana unik dan lucunya bisa selalu berinteraksi dengan lansia yang ada di panti jompo. Jadi sangat berkaitan dengan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah kemarin ya, keperawatan gerontik terutama di konteks ini. Jadi terima kasih banyak Chelsea sudah mau meluangkan waktu jauh-jauh dari Singaraja. Kembali ke sini ke Stikes Bina Sadap. Gimana gedungnya? Udah gimana ya, banyak banget perubahannya. Udah makin bagus pokoknya. Makin bagus loh. Pengen kuliah lagi ke sini. Lanjut kuliah ya. Nanti aja juga teman-teman yang di sana. Mungkin ada teman-teman yang di grup nanti punya keluarga ataupun adik-adiknya yang mau kuliah di Stikes Bina Sadap Bali. Iya, pasti tak saranin ke sini. Apalagi udah makin keren ini. Oke. Kalau gitu kita tuntaskan pertemuan ini. Terima kasih banyak lagi saya sampaikan atas sharing informasinya. Semoga nanti banyak
Sobat Binus yang terinspirasi dari cerita-cerita Chelsea. Karena di Stickers Binus kan ada juga program menuju ke Jepang untuk caregiver sebagai caregiver di lansia. Sehingga nanti dari cerita-cerita Chelsea kemudian ditambah dengan belajar bahasa Jepang, mereka akan bisa berkarir di negara lain di Jepang. Betul banget, kalau di Jepang lebih keren juga. Bakal Jepang. Cepetan tua. Enggak lah ayahnya. Suruh ayahnya anter juga. Nggak dikasih jauh sama orang tua gitu. Gitu. Kalau yang udah diizinin sama orang tua pokoknya gas ke Jepang, gas gitu. Gas. Nanti kalau udah nikah gas aja. Oke, makasih ya Chelsea ya. Iya, sama-sama Pak.